Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan juga adik-adik pelajar. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang dan salam sejahtera, Bapak Ibu dan juga adik-adik pelajar cerdas Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara seminar online membuat gerakan senam aerobik high impact ya. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyono yang akan memandu jalannya acara seminar online pada siang hari ini. Bersama-sama dengan kita di seminar online hari ini juga sudah hadir Pak Enda Hendrayani ya selaku narasumber kita dan juga Pak Arif Wahyuandoko selaku moderator. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan juga adik-adik semua, saya pembawa acara sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih ya sudah bergabung dan juga mengucapkan selamat datang ya dalam acara seminar online membuat gerakan senam aerobik high impact. Sebelum memasuki acara pada hari ini ya, perkenankanlah saya membacakan susunan acara dan juga tata tertib untuk jalannya seminar online pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan ya. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator dan yang terakhir adalah penutup. Adapun tata tertib seminar online ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mohon agar mikrofon dimatikan saat pemateri memberikan penjelasan ya. Terus yang kedua, mohon dapat menggunakan username sesuai dengan nama asli dari Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Kemudian yang ketiga, peserta yang akan bertanya nanti dapat menuliskan di chat ke semua audiens ya atau anyone, tidak chat privat ya atau pribadi. Kemudian nanti mengisi presensi di link Google Form yang nanti saya kirimkan di kolom chat pada saat materi berlangsung. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik pelajar, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara yang kedua kita memasuki acara inti ya, yaitu penyampaian materi dari Bapak Enda Hendrayani yang akan dipandu oleh Pak Arif Wahyuandoko selaku moderator pada seminar online pada siang hari ini ya. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada Pak Arif, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyono, Bapak sekalian dan adik-adik semua. Mohon tetap menonaktifkan mikrofonnya. Ada beberapa yang masih on mikrofonnya. Ketika nanti penyampaian materi, harap tetap mematikan mikrofon dan ketika nanti ada sesi tanya jawab, dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat to everyone atau mengklik tombol raise your hand supaya nanti kita bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan CV moderator pada kali ini. Nama lengkap Dr. Andes Enda Hendrayani MPD, tempat tanggal lahir Kuningan 30 September 1966, pendidikan S1 FPOK KIP Bandung, S2 Teknologi Pendidikan Unipa Surabaya. Saat ini bekerja di SMA N9 Bekasi, KONI Kota Bekasi, dan Perpani Kota Bekasi. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, langsung saja tanpa berlama-lama, materi akan disampaikan langsung oleh narasumber yang sangat hebat, ahli olahraga kita, Bapak Enda Hendrayani. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Selamat siang anak-anak. Semangat semua ya. Semangat Semangat berprestasi kalian. Semangat ya. Pak. Semangat Pak. Ya. Ya, masih pada sehat nih, suara-suaranya masih pada segar nih.
Rindu, kita pengen ketemu lagi. Rindu, kita pengen ketemu lagi. Ya, pertama-tama Bapak mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT bahwasannya kita masih bisa dipertemukan lagi di dalam kesempatan yang tentunya menurut usia Bapak ini adalah kesempatan yang canggih gitu. Di zaman Bapak waktu SMA seperti kalian, apalagi SMP, SD, yang namanya mesin ketik aja udah barang mewah sekali, mesin ketik itu. Nah ini udah kita bisa komunikasi jarak jauh ini. Kalau zaman dulu namanya telepati, gitu. Bisa ngobrol jarak jauh. Nah, ini ternyata kebuktian sekarang. Anak-anak sekalian, dengan berbagai musibah yang kita terima, ada COVID, ya kemudian COVID, ada PSBB, gitu ya. Sebenarnya virus corona ini Bapak pernah berbicara kepada kalian di awal-awal bulan Januari kita masuk semester 2, antisipasi dan lain sebagainya, kemungkinan jebak ke kita dan lain sebagainya. Semua ini sekarang kita kebuktian gitu ya. Juga banyak harapan dari kalian, aduh pengen sekali tinggal di rumah dan lain sebagainya. Agak lamaan sekarang benar-benar tinggal di rumah seperti ini ya. Lama kali kita di rumah. Jadi kayaknya enak juga ya di rumah dulu ya. Mungkin kalau di rumahnya bebas, jalan-jalan ke segala macamnya, banyak uang dan lain sebagainya, mungkin kita senang juga ya. Menghadapi kejenuhan seperti itu, anak-anak ya bisa membuat kita sakit. Jenuh sakit karena kita stres ya. Untuk itu coba kita bergerak, bagaimana kita melakukan pergerakan. Apalagi sekarang alhamdulillah kita yang muslim nih dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Artinya kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dietnya bisa melaksanakan. Anak-anak sekalian, materi yang akan Bapak bahas sebenarnya materi yang ditambahkan dari kesempatan minggu yang lalu ya. Oke, minggu yang lalu ini seputar senam aerobik, kita akan seperti itu lagi. Namun demikian karena ini adalah tugas yang dihususkan bagi teman-teman, bagi kalian yang kebetulan minggu lalu tidak ke bagian ruang gitu ya. Oke, materinya kurang lebih senam aerobik, tetapi gerakannya high impact. Selamat datang anak-anak, gitu ya. Motonya nih, betah di rumah sehat dan bugar. Lawan corona kita harus jadi pemenangnya ya. Anak-anak sekalian ada ilustrasi atau deskripsi sedikit tentang senam aerobik. Senam aerobik ini berasal dari kata air. Air ini udara. Kalian udah jagoan semua lah bahasa Inggris mah. Kurang lebih senamnya itu adalah dari bahasa Yunani ini gimnos, gimnas, uang ya. Senam aerobik ini suatu aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis, menyenangkan. Nah, udah sistematis, menyenangkan dan mampu meningkatkan kesegaran jasmani sehingga terbentuk harmonisasi tubuh. Senam itu untuk mengharmonisasi tubuh. Beda dengan mungkin kita lihat pemain tenis lapangan, dia mengolah tangannya tangan kanan. Nah, struktur tubuhnya biasanya tangan kanannya yang besar, tangan kirinya kurang besar, kurang seimbang, apalagi kakinya. Nah, di dalam senam ini harmonisasi tubuhnya terbentuk, digabungkan dengan senam aerobik. Gitu. Jadi ideal dari atas ke bawah itu akan terbentuk yang ideal tubuhnya. Oke, berikutnya jenis kegiatan olahraga berdasarkan kebutuhan oksigen. Kalian sudah ketahui, nah dicontohkan atau semuanya sudah mengetahui ada kegiatan bahwa di dalam olahraga itu dilakukannya sebentar saja, sesaat saja, malah tidak perlu oksigen. Gitu. Kalau sambil napas, malah kekuatannya hilang. Jenis olahraga apa saja, misalnya angkat besi, pull up, push up. Tadi Joshua push up tuh. Push up itu tidak bisa dengan sambil ngambil napas. Nggak bisa seperti itu ya. Kemudian lari sprintnya kategori sedikit membutuhkan oksigen ketika aktivitasnya. Beda antara aktivitasnya dengan pelatihannya. Kalau pelatihannya kalian berulang-ulang, malah ada yang pelatihan mungkin di tempat bukit, ada yang downhill, ada yang uphill, ada yang mungkin fartlek dan lain sebagainya.
Ada yang berikutnya lari maraton. Nah ini olahraga kategori lama, jadi kebutuhan aerobiknya, kebutuhan udaranya maksimal. Ini sebagai gambarannya ketika melakukan angkat besi, harus menahan napas ini, harus menahan napas. Kalau dia bernapas langsung tidak kekuatannya hilang. Ya. Kemudian ini kita lihat lagi yang bawahnya. Di dalam melakukan aktivitas fisik juga harapan dari kita semuanya adalah melakukan aktivitas semaksimal mungkin. Nah, ketika melakukan lari, sebagai contohnya berlari untuk sprint. Sprint ini kekurangan energi yang dibutuhkannya maksimal, tetapi oksigen yang dibutuhkannya itu sangat sedikit. Oksigennya sangat sedikit. Ya, menahan napas kecenderungannya untuk menimbulkan kecepatan gitu ya. Nah, ini olahraga dengan kebutuhan kapasitas aerobiknya tinggi ya, bersepeda, kemudian juga ada senam, ada juga berenang dalam jarak jauh dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, pernah kalian Bapak ajak untuk melakukan aktivitas tersebut segar adanya ya. Nah, kita akan ke manfaat senam aerobik. Senam aerobik yang kita harapkan adalah senam yang dilakukan 10 sampai 15 menit. Sebenarnya untuk bulan Ramadan ini 10 sampai 15 menit ini sudah sangat tinggi aktivitasnya. Tidak bisa dilakukan pagi hari. Dilakukannya mendekati berbuka puasa gitu. Tapi umat Islam ada yang Pak, daripada senam saya mendingan membaca Al-Quran. Betul juga, lakukanlah kalau gitu setelah buka gitu ya. Waduh, tarawih Pak, kesempatannya kapan? Carilah yang jelas, akali saja gitu ya. Oke, karena senam ini mampu menjaga dan menguatkan otot ya. Yang Bapak ketahui hanya sedikit yang melakukan aktivitas. Tadi Bapak komunikasi push up saja, loncat-loncat, karena dia atlet voli. Joshua juga ada program di rumah saja. Semua ini dilakukan bagi mereka yang punya program dari pelatihnya. Siswa yang lainnya tidak memiliki program seperti yang diharapkan. Oke. Kemudian aerobik juga bagaimana memperlancar peredaran darah, kardiovaskuler, ya. Hubungannya dari jantung ke paru-paru, ke diafragmanya, seluruh tubuhnya. Nah, ini perlu dijaga. Dengan senam aerobik ini, insya Allah semuanya akan lancar. Kemudian ini program menurunkan berat badan. Karena yang muslim ini sedang melakukan puasa, langsung diet. Nah, bagaimana yang muslim, yang bukan muslim? Yang bukan muslim ini atur bagaimana kalian mampu melakukan makanan sebaik-baiknya, pola yang bagus, bagaimana kamu tidurnya gitu, bagaimana kamu aktivitasnya gitu ya. Nah, ini ya keempatnya, aerobik itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh ya, diantaranya dengan beraktivitas fisik yang rutin, seminggunya 3 kali, makanannya bergizi dan berpola, istirahat yang cukup. Nah, ini yang penting untuk kalian ya, diantaranya mengembalikan mood ini rasa senang, rasa mengurangi stres ya. Jadi olahraga senam ini ada hormon yang diaktifkan, yaitu hormon endorfin ya, menghilangkan rasa stres. Nah, kalau olahraga yang lain kurang gitu ya, kecuali mungkin push up diiringi musik. Nah, kalau aerobik ini karena nantinya berolahraga ini diiringi musik, musiknya harus pilihan kalian. Kalau musiknya yang kurang pilihan kalian juga kurang bagus ya. Nah, ini manfaat yang lainnya ya, memperlancar proses persalinan, mengontrol kadar gula, jadi membantu mengendalikan gula darah, mempercantik kulit, awet muda, panjang umur, meningkatkan energi tubuh, kelenturan tubuh meningkat ya. Jadi jangan kaku gitu ya. Anak-anak, ini ada jenis-jenis senam aerobik. Pada kesempatan yang lalu sudah dibahas aerobik sport, ya. Aerobik yang dilakukan dengan kadar berolahraga.
Jadi jangan sampai melakukan aktivitas tapi takarannya belum masuk ke takaran olahraga gitu ya. Nah sekarang kita tingkatkan nih untuk kalian. Yang kalian sekarang akan hadapi, tugasnya nanti adalah melakukan senam aerobik dengan high impact-nya. Apa itu yang high impact Pak sebenarnya Pak? Ya, high impact ini kecenderungannya benturan, impact ini benturan. Jadi tingkat benturan kemana saja, tingkat benturan ke lutut, ke ankle kamu, mungkin juga persendian di sekitar panggul gitu. Oke, kita lihat dulu pengertian untuk low impact-nya ya. Nah ini mungkin di bulan Ramadan yang cocok buat kalian di low impact. Tapi bagi kalian usia muda ini high impact juga bisa dilakukan gitu ya. Low impact ini senam aerobik yang dilakukan dengan intensitas aliran gerakan ringan atau lambat ya. Yang biasa kita lakukan di sekolah itu kecenderungannya dengan itu misalnya gerak single step, kemudian double step, ada V-step, ada mungkin marching, ya, ada lain-lain lah gitu ya. Kemudian ya ini yang mid impact. Impact ini gabungan antara high impact dan low impact. Tetapi intinya karena tadi aerobik maupun olahraga harus dilakukan dari gerakan yang sistematis, maka walaupun nanti ada pergerakan ke high impact, kalian lakukan itu dari low dulu lah, saran Bapak ya. Nah, di high impact kenapa dijadikan materi sekarang? Karena lanjutan. Kita di dalam olahraga itu harus terus-menerus dan meningkat. Meningkat ya, kalau tidak meningkat masih di situ saja, orang akan bertanya, ini olahraga atau bukan gitu. Tapi kalau olahraga harus mampu meningkatkan, sehingga tujuan olahraganya nanti jelas gitu ya. Nah ini yang high impact. High impact adalah senam aerobik yang dilakukan dengan intensitas aliran yang gerakannya cepat, keras gitu ya, keras geraknya cepat, keras geraknya keras, cepat. Yang dimaksud keras itu yang bagaimana? Takarannya begini anak-anak ya. Nah ini ada ya, misalnya loncat. Loncat ini lutut, tungkai ya, ya ada 3 jenis persendian ya, sekitar persendian panggul, kemudian lutut dan ankle. Ketika kita lompat itu beban tubuh yang kita topang 3 kali lipat. Itu teorinya. Beban tubuh yang kita topang 3 kali lipat. Wah, berarti bahaya, Pak. Ya, bahaya kalau tanpa didahului oleh pemanasan atau warming up. Ya. Nah, nanti kalian di dalam penugasan yang Bapak sampaikan untuk anak-anak, lakukanlah dari gerakan-gerakan yang mudah dulu. Dari mudah dulu nanti ke susah, ke sulit gitu ya. Ini salah satu gerakan kategori high impact ya. Ini lututnya udah naiknya hampir di atas 90 derajat gitu ya, lututnya. Nah ini high impact. Dan ini bisa dilakukan oleh low impact ataupun mid impact gitu ya. Nah bagaimana caranya? Melakukannya dengan gerakan yang lambat. Tapi kalau high impact gerakannya cepat gitu ya. Tergantung musik pengiringnya gitu ya. High impact yang ketara sekali gerakan menekuk lutut. Nah ini menekuk lutut ini beban lututnya sudah luar biasa nih. Tidak semua orang mampu menekuk lutut dengan beban badannya tegap seperti ini. Mungkin seusia Bapak sudah jangan dianjurkan, jangan dilakukan. Karena tingkat cairan pelindung di ankle-nya itu sudah berkurang gitu ya. Nah ini yang harus dihindari gitu ya. Kemudian tekuk samping juga, nah ini harus dipegang lututnya karena ini udah bergerakannya atau tingkat benturan di lututnya tinggi. Oke. Kemudian ini masih hal-hal sejenis gerakan di lututnya. Jadi high impact ini benturan kerasnya itu ada terjadi di lutut, di seputar lutut ini gitu ya. Berbahaya. Tapi lihat mereka nih daya bobot badannya besar, ini diperkirakan usianya juga udah mulai tua, udah mulai di atas 40-an lah. Tapi lihat mereka justru ramping melakukan high impact karena gerakannya cepat jadi kelihatannya ramping.
Gerakan high impact yang memang berat, ini lompat kijang, sampai lompat kijang ya. Nah ini kalau kijang lompat seperti ini bentuknya. Artinya ke belakang seperti ini, yang satu ya. Nah ini udah gerakan high impact tingkat tinggi. Atau mungkin gerakan lompat hang gitu ya. Seperti gantungan baju gitu. Hang. Ini udah tinggi nih, si Al nih. Al, atlet voli ini melakukan lompatnya sejenisnya seperti ini gitu ya, vertikal jam lompat di tempat atas gitu ya. Oke, selanjutnya untuk memastikan olahraga itu aman atau tidaknya, ini ada intensitas latihan. Tadi disebutkan untuk aerobik, dikatakan aerobik itu 10 sampai 15 menit. Pelaksananya 3 sampai 5 hari dalam seminggu ya. Nah, sekarang lagi Ramadan, lagi puasa seperti ini, kalian boleh di bawah itu ya menitnya ya. Kemudian juga boleh waktunya dikurangi ya. Tetapi cobalah sebelum melakukan olahraga itu tes dulu denyut tadi kalian. Denyut tadi kita perlu kita tes supaya kita tahu perkembangan dari denyut nadi kita. Sebaiknya untuk yang muda-muda seperti siswa SMA 90 semuanya, hitungan nadinya ke 174 per menit. Cara mengukurnya boleh denyut nadi maksimal dikali kalau kalian harusnya 70% gitu ya. Kalau orang tua seperti Bapak ya 60%, nah, baru dikurangi denyut nadi tersebut gitu ya. Gejala fisik selama latihan, kalau sesak napas, mual, muntah berarti tingkatnya udah tinggi, kurangi. Atau mungkin tadi malamnya kalian main gamenya terlalu lama gitu ya, kurangi. Nah ini untuk memulai aktivitas senam, lakukan pemanasan, gerakan inti, pendinginan. Bapak tidak bahas itu ya. Untuk pemanasan dan lain sebagainya, teorinya kalian udah pada tahu. Nah ini kita akan masuk ke tahapan memulai belajar gerak untuk ini sebenarnya low impact, tetapi kalau gerakannya dilakukan dengan cepat, ini akan berubah menjadi high impact gitu ya. Ini gerakan marching ya, berjalan di tempat. Kalau berjalan di tempat itu dilakukan dengan pelan, maka itu low impact. Tapi kalau musiknya atau hitungannya dengan cepat, maka itu akan menjadi high impact gitu ya. Nah, itu perbedaan low impact dengan high impact. Bagaimana yang middle? Middle itu nanti ada tambahannya. Yang mutlak untuk high impact ada anak-anak ya. Nah, kita akan menuju langsung ke gerakan high impact. Ya, high impact yang pertama kick ini menendang ya, gerakan menendang seperti yang akan ditampilkan. Ini tujuannya high impact nih. Nah, ini ada gerakannya mengarah kepada high impact. Kenapa demikian? Ya, pergerakannya sudah mulai cepat, tendangannya lurus ya. Kita ulangi lagi pergerakannya lurus, kakinya benar-benar lurus, dan gerakannya sudah mulai cepat. Ya. Setelah kicking, ini ada gerakan mulai mobile nih. Gerakannya seperti dinamakan kalau ini judulnya anggur gitu ya. Oh, anggur Pak, karena gerakannya pohon anggur berbelit-belit. Ini berbelit-belit. Ini rata-rata gerakannya dilakukan dengan cepat nanti ya. Lakukan gerakannya dengan cepat. Gitu. Nah, ini diulangi lagi pergerakannya. Pergerakannya dengan cepat. Gitu ya. Kemudian pergerakan juga bisa dilakukan dari gerakan kaki yaitu caca ya, mambo caca ya, makanya nanti tinggal pilih jenis musik yang cocok kalian lakukan ya. Ulangi sekali lagi yang mambo caca gitu ya, yang mambo caca.
Iya. Kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan untuk tangan, ya. Gerakan tangan, pilih aja salah satunya yang kalian kira-kira cocok, yang anak-anak cocok, atau mungkin punya variasi sendiri, silakan. Nah, ini untuk gerakan tangan butterfly. Nah, tadi gerakan kakinya yang disarankan cuma 3, ya. Yang kicking, yang grappling, yang mambu caca, kemudian gerakan tangannya butterfly, kemudian gerakan tangan cash, ya, melempar seperti melempar bola gerakannya, atau mendorong, atau seperti orang push up, gitu ya. Ini gerakannya diulangi lagi, ya. Nah, nanti di ujungnya anak-anak sekalian membuat gerakan senam dengan kapasitas high impact, gitu ya, high impact. Nah, ini bicep curl, ya, bicep curl, gerakannya enteng, mudah, gitu ya. Kalau gerakan tangan maupun gerakan yang lainnya sama, sama, gitu ya. Kemudian ini gerakan memompa, ya, gerakan memompa, ya, iya. Oke, anak-anak sekalian, nah sekarang gerakan merangkai gerakan kaki. Merangkai gerakan kaki untuk high impact, ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kiri kanan, depan, belakang, berputar. Ya. Kalau berputar tidak bisa dilakukan dengan lambat, ya, berputar harus cepat. Nah, itu yang muncul adalah ketika berputar, unsur kebugaran jasmaninya keseimbangan, ya. Diulangi lagi, gerakan maju, ya, mundur, samping, ya, samping, berputar, 1, 2, putar lagi balik, ya. Oke. Oke, selanjutnya Nana, ini ada tugas untuk kalian yang kelas 11. Yang kelas 11 tadi membuat kreasi gerak kaki dan tangan kategori high impact, ya. Awas ilmunya, high impact itu pengaruh yang menonjolnya adalah gerakan muncul karena ada tekanan yang lebih kuat kepada struktur tubuh tertentu. Yang paling mudah sebenarnya lompat. Yang paling mudah adalah lompat, gitu ya. Oh, ini kemudian menggunakan musiknya, musik nasional yang cepat, ya. Musik nasional yang cepat, cari tuh dangdut remix, itu banyak sekali tuh dangdut remix, ya. Siapa tahu yang punya kalian itu nanti kalau divideokan, dikirim ke YouTube malah akan bagus adanya, ya. Nah, ini contoh videonya, ya, walaupun mungkin di sana diterimanya agak lambat, ya. Ini kita akan analisa gerakan emak-emak, gitu ya, gerakan emak-emak. Mereka melakukannya dengan semangat, aktivitasnya tinggi, gitu ya. Nah, coba nanti kalian cari jenis musik, gerakan. Kalau tadi dicontohkan 3 gerakan itu ringan. Nah, sekarang kalian padukan dari contoh high impact yang ada di mama, ya. Nah, ini gerakan cepat nih. Ya, sebentar lagi lihat gerakannya. Nah, ini akan ada gerakan yang tinggi. Ya, setelah bergerak cepat begini, dia akan lompat. Nah, ini udah high impact.
Ini termasuk jongkok berdiri nih, termasuk gerakan yang impact. Ini udah termasuk high impact ya. Walaupun loncatnya cuma sedikit-sedikit karena tekanan terhadap lututnya sangat tinggi gitu. Tekanan terhadap lututnya sangat-sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan gerakan tersebut. Bisa nanti kalau dari contoh ini dilakukannya itu bisa berkelompok gitu. Cuman karena kita lagi social distance tidak bisa kita untuk melakukan gerakan berkelompok ya. Nah, ini gerakan lari. Gerakan lari dilakukannya sangat tinggi sebenarnya. Ya, gerakan berikutnya sangat tinggi sekali. Ya. Oke, agar senang mereka juga bikin permainan gitu. Ada happy, jadi senam ini harus happy. Ya. Ya, gerakannya cuma 1 menit 44 detik, ini diulangi lagi. Jadi nanti untuk kelas 11 membuat gerakan seperti contoh, nanti alamatnya Bapak kasih tahu di KM ya, di KM kalau mau menyontoh seperti ini. Intinya ada gerakan jalannya memang agak cepat, kemudian ada gerakan seperti jongkok atau menekuk lutut 90 derajat, ada gerakan lompat. Itu 3 komponen untuk high impact ya. Nah, kapan Pak tugasnya dikumpulkan? Kita ulangan sebentar lagi ya. Nanti kalian bikin aja dulu deh semampu kalian. Kalau misalnya ulangannya udah selesai di bulan Juni, itu ulangan 1 bulan lah, Mei, Lebaran, kamu belajar 1 gerakan, Juni 2 gerakan. Gerakan yang dimintanya cuma di bawah 2 menit saja. Gerakan yang dimintanya di bawah 2 menit. Nanti kita akan ada pertemuan di Google Zoom, boleh di sini juga, boleh di Webex meeting ya. Nanti kalian menampilkan satu-satu yang Bapak absen gitu, nanti absen. Ya mudah-mudahan 1 menit bisa lah untuk presentasi. Kemudian di grup sini di presentasi sekarang juga ada kelas 10. Ini tugas untuk kelas 10 ya, nanti membuat low impact atau mungkin dirubah sedikit Pak ke big impact boleh gitu ya. Oh Pak, saya juga nggak mau kalah lah dengan kelas 11, saya mau high impact, boleh gitu ya, dibebaskan ya deh sama ya. Oke, menggunakan musiknya musik nasional ya, harapannya ada nanti dikumpulkan foto nadi awal nadi akhir kamu melakukan seperti yang kemarin ya, jadi menggunakan thread aplikasi ya. Kemudian menggunakan foto kegiatan 1 atau 2 foto, kemudian laporan video di bawah 2 menit. Gerakan yang dimintanya untuk kelas 10 ini gerakannya ringan gitu ya. Gerakan dari anak-anak yang melakukan senam nih, kayaknya lagi booming senam. Nah, kalian yang kelas 10 ini gerakannya low impact, jadi tugasnya harus duluan, nanti Bapak minta duluan ya. Nah, lihat ya, gerakannya nyantai sekali nih, sebenarnya gerakan untuk manula gitu. Tapi karena melihat cara melakukannya jadi enak dilihatnya. Enak dilihatnya. Ini pun diambil dari gerakan orang dewasa yang melakukannya. Jadi kalian jangan malu, oh itu anak-anak Pak. Tidak, karena yang memperkenalkannya orang dewasa dilakukan untuk orang dewasa.
Anak-anak sekalian, pertemuan kita dicukupkan hari ini sekian ya. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikumpulkan karena untuk kelas 10 dan 11 ini akan menjadi penilaian. Untuk Bapak dan Ibu yang juga di web sekarang ini tergabung di webinar ini, ya kita beraktivitas fisik dengan tujuan ya kita senang, melakukan dengan enak gitu ya. Jangan terbawa dengan hawa nafsu yang malas karena memang satu di rumah saja jenuh gitu ya. Dua yang muslim sedang puasa gitu ya, suplai energi dari makanannya sedang berkurang gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas yang senang, maka kita kecenderungannya akan mudah sakit. Tapi percayalah, biasanya dengan berpuasa justru orang akan menjadi sehat walafiat. Ya, oke untuk sehat, beraktivitas sehat, kalau kita beraktivitas yang baik, diantaranya dengan olahraga, makan bergizi yang berpola, istirahat secukupnya, ya hal-hal tersebut di atas adalah usaha ya, bisa aja teori itu salah karena sekarang dengan adanya wabah tiba-tiba kita yang sehat aja bisa sakit. Maka jangan lupa berdoa, yuk lawan corona, kita harus jadi pemenangnya. Seperti itu Bapak, anak-anak sekalian, saya Bapak serahkan kepada Pak Wahyono sebagai moderator. Silakan. Baik Pak Enda, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, bagi para Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, jika ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom chat, nanti kita bacakan, atau mau berbicara langsung dengan narasumber juga diperkenankan. Ketik lagi, klik tombol raise your hand. Oke, ada Rifki Chandra. Silahkan Rifki Chandra, kalau mau bertanya, Pak Wahyono bisa mungkin dibantu membuka mic-nya. Silakan Rifki. Ya Rifki, silakan. Ya lewat chat saja. Silakan. Pak Enda dari Rifki Chandra. Yang senam aerobik dapat menimbulkan efisiensi. Monggo Pak Enda, latihan senam aerobik dapat menimbulkan efisien kerja dari organ tubuh yaitu. Iya. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan Pak Enda dari Rifki Chandra. Ya. Latihan senam aerobik dapat menimbulkan efisien kerja dari organ tubuh yaitu. Organ tubuh yang mana maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan efisiensi kerja itu adalah bagaimana otot-otot itu bekerja efektif ketika digunakan di dalam aktivitasnya gitu ya. Kalau misalnya seseorang di dalam melakukan aktivitas berlebihan ya, kemudian pemanfaatannya juga tidak begitu maksimal, maka itu dikatakan kurang efektif. Jadi yang bagaimana yang efektif? Misalnya kita merasakan bahwa hari ini kita mau mengerjakan pekerjaan misalnya mengangkat standar motor gitu ya. Standar motor ini kebutuhannya adalah strength, kekuatan gitu ya. Kekuatan pola latihannya ya sebenarnya push up misalnya begitu ya. Dan di dalam senam aerobik hubungannya bagaimana? Sehingga menimbulkan kekuatan yang bagus. Nah, buat atau pola tersebut untuk mengarah kekuatan gitu. Jadi yang dikatakan efektivitas kerja dari organ tubuh itu efektivitas kerja keseharian yang kita gunakan. Yang terasa sekali di dalam kardiovaskuler gitu, bekerjanya peredaran darah karena pergerakan kita ini dibantu terus dengan oksigen, aerobik ini disuplai terus oksigen, sehingga ringan adanya
ringan, adanya tidak berat, jantung memompa darah ke seluruh anggota tubuh. Jadi dikatakan satu mungkin efektivitas kerja untuk otot lokal seperti push up dan lain sebagainya, yang ini efektivitas kerja kardiovaskuler seperti yang kita rasakan kalau kita bergerak akan lebih segar lagi badan. Nah, apa sih penyebab segarnya? Oh, ternyata suplai oksigen ke dalam otak hasil dari detakan jantung yang kuat nyampe semua. Yang kita hindari adalah detakan jantungnya cepat tapi lemah. Jadi oksigen tidak nyampe terus ke otak. Itu yang tidak dikatakan efektif gitu ya, tapi tidak bermakna gitu. Yang efektif itu mungkin jantungannya kuat, denyutannya kuat, jeder, nyampe ke seluruh tubuh, jeder, nyampe ke seluruh tubuh, berarti itu hasil kerja yang maksimal. Seperti itu ya, Ananda Chandra. Siapa lagi berikutnya? Ya, silahkan bagi yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Silahkan yang mau bertanya. Sambil menunggu yang bertanya, yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensinya terlebih dahulu. Linknya sudah di-share oleh host di kolom chat to everyone. Joshua Hartanto, siang Pak, saya ada pertanyaan ya, silahkan. Pak Enda dari Joshua Hartanto, apakah senam aerobik bisa dapat sangat berpengaruh pada kecepatan dan daya tahan? Ya. Oke Joshua, bagus ya tadi kamu berarti ingat ya pesan Bapak ya. Jadi begini Jo, ada yang namanya lari di tempat untuk dilakukan oleh sprinter seperti kalian, seperti Joshua itu perlu melakukan latihan lari step, namanya step ya, dilakukan dalam waktu mungkin 5 detik atau 10 detik, berapa hitungannya. Nah, kalau Joshua melakukan latihan step, lari di tempat dengan kecepatan yang maksimal, tanpa mungkin gerakan pengiring, tanpa mungkin gerakan-gerakan pendukung yang sistematis dan lain sebagainya, tentu itu akan membuat jenuh, gitu ya. Tetapi kalau Joshua diimbangi dengan ketika melakukannya akan menggunakan musik yang enak, dangdut dan lain sebagainya. Barulah Joshua di tahap pertama menggunakan lari step, sprint gitu ya. Kemudian tambah lagi slow, berapa detik kemudian kamu lari step dengan kecepatan yang maksimal lagi gitu ya. Nah, perhatikan step itu Joshua sudah diajarkan untuk latihan step, kaki yang digunakannya itu kaki bagian depan gitu ya. Bagusnya memang di bawah 10 detik melakukannya. 10 detik step, 10 detik step itu aja udah kelamaan, 5 detik lah gitu ya. Nah di hari berikutnya Joshua tambah beban Jo gitu ya, latihan stepnya itu tambah beban, misalnya pakai bending di pinggangnya atau di pahanya menggunakan pemberat atau mungkin di tangannya yang menggunakan pemberat gitu ya. Tetap gunakan musik sebagai pengiringnya. Ternyata secara tidak langsung Joshua sudah melakukan aerobik, senam aerobik. Nah yang dikatakan senam aerobiknya kayaknya yang rada jauh deh Pak, karena saya butuhnya hanya step aja. Dahului, sebelum step, awas itu bahaya. Step itu udah kecepatannya tinggi, mudah cedera. Mulailah Joshua itu dengan cara jogging dulu di tempat, atau mungkin jalan dulu, yang paling ringan jalan. Jogging di tempat, bagus gerakan intinya, step di tempat. Step di tempat tinggi, tingkat cederanya tinggi. Seperti itu Joshua ya, semangat berlatih kamu ya. Oke, terima kasih Pak Enda. Ya, silahkan yang ingin bertanya lagi, silahkan menulis atau mau berbicara langsung kepada narasumber Pak Enda. Peserta ada berapa Pak Rip? Peserta ada 20 Pak. 20. Al, ya. Al Parigi. Pak Enda, ini ada pertanyaan Ya. baru lagi yang masuk dari Alfariz. Pak, saya ingin bertanya apakah gerakan senam aerobik dapat menambah ketinggian
ketika sedang melompat untuk spike? Iya. Oke. Ini atlet bola voli Pak, tinggi badannya hampir 190 nih. Ya. Jadi apapun juga bentuk latihannya akan menambah akan menambah kekuatan otot, baik itu otot lokal maupun otot yang di dalam kita kardiovaskuler ya. Kalau jenis senam aerobik yang Bapak contohkan untuk high impact itu sepertinya justru mampu meningkatkan nantinya itu vertical jump. Kamu butuh vertical jump. Nanti kamu cari referensi dari YouTube tentang melakukan high impact. Atau kamu di rumah itu ditambah dengan melakukan skipping gitu ya. Tetapi ingat ya, kamu agar melakukannya senang, tadi Bapak sarankan menggunakan musik yang enak, atau di telinga aja cukup ya, dahului dengan pemanasan dan lain sebagainya. Karena gerakan high impact ini mudah menimbulkan cedera. Atlet voli cederanya di lutut, Bapak beberapa kali cedera di lutut. Tapi alhamdulillah karena dilakukan rutin sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada gejala sakit itu. Jadi yang dikatakan, Pak, apakah senam aerobik bisa meningkatkan vertical jump? Bisa, gitu ya. Kamu lakukan dengan batasan gerak yang high impact-nya semakin ditinggikan. Kalau tadi hanya contoh dari ibu-ibu, tapi itu juga udah mampu tuh, mampu itu. Kalau kamu di rumah saja diam, melorot kamu. Kalau kemarin kamu misalnya 50 vertical jump-nya, sekarang jadi bisa turun nih. Kalau di rumah saja nih, Bapak nggak tahu nanti ngukurnya lagi. Nah, kalau ngukur lagi kamu repot lagi tuh ya. Karena makan, tidur, terutama tidur tuh. Ya, tidur akan menimbun beberapa yang harusnya dibakar jadi kalori, ternyata ditumpuk menjadi lemak jahat gitu ya. Kolesterol misalnya. Seperti itu Al ya, semangat berlatih Al ya. Ya, ada lagi silakan. Ya, silahkan. Ini baru masuk dari Nur Rahmat Faisal. Pak, saya ada pertanyaan. Apakah senam aerobik dapat menambah atau berpengaruh pada kekuatan kaki untuk menendang bola? Iya, oke. Bagus sekali Nur Rahmat ya. Nur Rahmat ini senangnya nih futsal nih, Mat. Jadi yang dilakukan untuk high impact dan lain sebagainya itu tinggal penggunaannya, penambahannya ya, yang dinamakan intensitasnya gitu ya. Kalau yang Bapak contohkan tadi itu gerakan mama tuh. Mama ini butuh pembakaran lemak gitu yang banyak. Kalau dia hanya menggunakan low impact, kayaknya kebakarnya lambat sekali gitu. Ternyata harusnya high impact. Nah ternyata sekarang Pak saya ini pemain futsal nih, saya ingin membutuhkan yang gerakan-gerakannya membantu pergerakan di dalam nanti main futsal. Untuk tahap pertama, lakukanlah kicking ya, yang tadi contohkan ya, gerakan melompat sambil menendang, melompat sambil menendang. Nah, pada fase berikutnya, besoknya, coba kamu seperti Al tadi ya, ditambah beban, atau seperti Joshua, tambah beban. Di kaki itu bisa ditambahkan bebannya, ya, diikatkan bendingnya, kamu lakukan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa semua itu harus dilakukan dengan pemanasan ya. Kalau kamu normal aja tidak pakai bending, minimal yang kemarin itu kamu bisa bertahan. Ya, minimal yang kemarin bisa bertahan. Tapi kalau kamu tidak melakukan aktivitas sama sekali, malah hilang gitu ya. Nah, kalau kamu melakukannya tambah cepat, gerakan high impact-nya tambah cepat, bisa kamu itu. Karena pemain sepak bola sangat dibutuhkan kelincahannya, agilitasnya gitu ya. Kalau kamu tidak memiliki agilitas, repot gitu ya. Tenaganya harus eksplosif, agilitasnya harus bagus. Nah itu didapat kalau kamu bergerak terus. Kalau kamu berdiam terus maka akan repot ya. Lakukan ya, tambah beban gerakan kickingnya ya. Oke, siapa lagi? Dari Faisal Suhebi. Apakah senam aerobik bisa membentuk otot? Bagaimana caranya? Ya, bagus, Haifah. Jadi yang dikatakan membentuk otot
baik cowok maupun cewek, khususnya cewek ini ya perempuan, yang perempuan ini tidak akan terbentuk sebagaimana seperti laki-laki. Karena hormon di perempuan ini, hormon testosteronnya itu namanya hormon testosteron ya, itu sedikit sekali itu. Sedikit sekali, jadi tidak akan kembang. Yang akan didapat oleh rata-rata perempuan, bentuknya itu apa namanya, kering ya. Kering itu artinya kalau bahasakan Sunda itu kekar gitu ya, kekar. Tapi ketika lemas dia itu nggak kebentuk lagi. Nah, ketika dikuatkan akan terbentuk. Nah ini, nah Pak kan yang akan membentuknya weight training Pak gitu. Nah jangan salah, semua aktivitas itu akan membentuk. Nah sekarang misalnya lari, jalan, lompat, dia akan dibentuk adalah sekitar tungkai ke perut gitu ya, tungkai ke perut. Yang tangannya bagaimana Pak? Ketika gerakan lari, tadi ada gerakan lari tuh, gerakan lari, kamu tahu gerakan lari itu cepat gitu ya. Atau kamu pegang bending yang 3 kilo, nggak ada Pak di rumah Pak, peganglah batu gitu atau konblok gitu ya, sambil lari gitu ya. Nah itu ada beban yang diterima. Jadi terbentuknya otot-otot itu karena ada beban yang ada beban yang diterima di otot tersebut. Misalnya latihan push, mendorong, push up itu untuk mengempalkan otot lengan. Kita lakukan hal-hal tersebut dan kombinasikan dengan gerakan senam gitu. Gerakan senam yang high impact gitu. Oke seperti itu ya anak-anak ya. Ada lagi Pak? Ada nih Pak dari Nadia Zulaika. Oh iya Apakah Nadia, senam gimana Kak? aerobik Apakah senam aerobik boleh dilakukan oleh pengidap penyakit jantung? Dan apabila saat kita melakukan aerobik ini kita sesak nafas, apa masih boleh dilanjutkan? Ya, sebenarnya untuk yang jantung ini sudah tidak boleh beraktivitas aerobik apalagi high impact ya bahaya gitu ya. Nah, yang disarankan untuk pengidap jantung pun jalan terbatas, semuanya rada terbatas sampai terjadi penguatan saraf-saraf yang menuju jantungnya yang lemahnya karena secara apa ya, saraf di dalam tubuh manusia ini jumlahnya wah ratusan ribu lah gitu ya. Ketika ada saraf yang terganggu, kuatkan saraf yang lainnya. Nah ini, misalnya dibiarkan begitu ini akan berbahaya. Lakukannya bukan senam aerobik high impact, tapi yang sebentar saja juga gerakannya tidak, mungkin low impact pun di bawahnya lagi, low impact pun di bawahnya lagi. Ketika terjadi sesak napas, di mana upaya menolongnya? Sebenarnya terjadinya sesak napas dan lain sebagainya, itu sudah mendekati denyut nadi tolerannya 200 gitu ya. Karena maksimalnya 220 itu udah hang, orang udah lupa semuanya gitu ya. Di 200 aja orang udah berkunang-kunang yang luar biasa. Nah itu tidak dianjurkan untuk yang penyakit jantung gitu ya. Jadi jangan sampai muncul sesak napasnya. Kalau udah muncul sesak napasnya ya ini berbahaya gitu. Nah, bagaimana siasat? Jalan aja, jalan yang cukup secukupnya lah. Nanti yang jantung dengan yang sehat juga kalau teratur gerakannya dan lain sebagainya akan sehat, insya Allah akan sehat. Anak-anak waktunya kayaknya tinggal 5 menit lagi deh Pak Arif, Pak Wayono. Iya, Silakan betul nanti Pak Enda. bisa di. Ya, Oke. mungkin sebelum ditutup ada kesimpulan yang bisa diberikan dari Pak Enda. Silakan Pak Enda. Bapak, terima kasih Pak Arif. Anak-anak sekalian, kita di dalam rangka stay at home, kemudian juga menghadapi bulan Ramadan, ini adalah suatu keberkahan ya. Anggap saja ini suatu keberkahan dan takdir yang harus kita terima gitu ya. Tidak nyangka kita ketika senang bercanda, senang melakukan aktivitas di sekolah dan lain sebagainya, harus menerima ini semua, harus tinggal di rumah, ya nggak jauh berbeda lah dengan bagaimana ini penjara VIP gitu ya. Mungkin lebih kejam lagi ini karena kita tidak boleh benar-benar keluar rumah apalagi malam, mengerikan ya. Yang jelas
ciptakan semua di rumah itu senang. Nah, olahraga, aktivitas yang paling mudah dilakukan bersama mama atau adik atau ayah, ini aerobik ya, lakukanlah agar mereka juga senang gitu ya. Kalian yang karena kalian ini cara berpikirnya udah modern, jauh teknologinya, buat aplikasi-aplikasi yang menyenangkan orang tua. Mungkin aja adik kamu yang malas atau kakak yang malas, mungkin mama yang malas, kita ajak bergerak supaya kita sehat bersama, berhasil bersama melawan corona. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Enda atas materi yang sudah diberikan. Ilmunya semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sejatinya coronavirus ini bukanlah menjadi suatu alasan untuk kita bermalas di rumah, tetapi juga harus menjaga kesehatan di rumah karena memang kita tidak ada kegiatan di luar ya, semua dilakukan di rumah. Nah, olahraga yang paling memungkinkan adalah aerobik ini karena tidak membutuhkan ruang yang luas dan hanya membutuhkan musik gitu ya. Maka marilah kita menjaga kesehatan dengan melakukan aerobik di rumah, baik itu yang low impact ataupun yang high impact sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kita saat ini. Tetap jaga kesehatan walau di rumah aja. Itu sih Pak Wahyono dari saya dan Pak Enda. Ya. Mungkin dicukupkan, acara diserahkan lagi ke Pak Wahyono sebagai host. Iya, baik. Terima kasih Pak Arif, Pak Enda, pemaparannya yang luar biasa. Saya kira sangat bermanfaat sekali ya, dan sangat relevan dengan kondisi saat ini ya. Meskipun tidak beraktivitas, meskipun kita di rumah saja ya, tetap memang pesannya tadi tetap harus senantiasa beraktivitas ya. Salah satunya dengan senam aerobik gitu kan, baik yang high impact maupun yang low impact gitu ya Pak ya, kurang lebihnya ya. Ya, baik, dengan demikian berakhir sudah acara, webinar kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat, semuanya, Pak Enda, Pak Arif, dan juga para peserta ya, Bapak Ibu dan para pelajar yang mengikuti kegiatan webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.